Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Ibu Lisbeth mau sapa dulu nih. Mana yang anak TK bisa lambaikan tangannya? Halo, selamat pagi. Kemudian Ibu Lisbeth juga mau sapa yang anak SD. Halo. Nah, oke anak-anak. Tapi sebelumnya anak-anak tahu tidak ya? Ibu Lisbeth sama ibu-ibu di sini lagi di mana nih? Coba tebak. Di mana? Ya, betul. Kami lagi ada di perut ikan, anak-anak. Nah, anak-anak pasti penasaran ya. Kira-kira nanti firman hari ini tentang apa ya? Nah, anak-anak tunggu saja ya. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Oke, semuanya bisa duduk yang sopan. Kita akan sungguh-sungguh memujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Anak-anak bisa tirukan Ibu Lisbeth. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa memuji, kami bisa berdoa, dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya pada ibadah pagi ini kami bisa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengarkan. Ku ingin
anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Maria. Ibu Maria, dipersilahkan. Halo anak-anak semua. Wah, Ibu Maria senang sekali nih punya kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak semua yang sedang menonton. Nah, anak-anak, sekarang mari dengan sikap berdoa kita akan memulai firman Tuhan. Jadi, kita akan memulai dengan doa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ikuti Ibu Maria. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menenangkan diri kami dan mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini Ibu Maria akan bercerita tentang apa ya? Oke, tanpa berlama-lama Ibu Maria hari ini akan bercerita tentang Yunus dan ikan besar. Anak-anak pernah lihat ikan besar? Wah, pagi hari ini Ibu Maria dan ibu-ibu semua juga Bapak Guru akan menunjukkan kepada anak-anak sebesar apa sih ikan itu. Tapi sebelum kita bertemu ikan, mari kita ceritakan satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yunus. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki bernama Yunus. Yunus ini suatu hari diperintahkan Tuhan. Tuhan ingin agar Yunus pergi ke sebuah kota bernama Niniwe untuk memperingatkan akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Yunus harus memperingatkan kepada orang-orang bahwa Tuhan akan menaklukkan kota Niniwe dalam 40 hari. Tetapi ada yang tidak patuh. Yunus tidak mematuhi aturan Tuhan. Malah Yunus pergi ke kota yang arahnya berbeda dengan kota Niniwe. Dia pergi ke sebuah kota, naik ke sebuah kapal yang akan pergi ke kota Tarsus. Ketika di lautan lepas, maka Tuhan mendatangkan angin tofan yang kencang, badai, lalu kapal itu mulai oleng. Oleng, kapal kita oleng. Kapal itu mulai bergoncang kencang. Badai terus menghantam kapal mereka. Semua orang mulai ketakutan. Wah, badai semakin kencang. Hitungan detik ke menit ke jam, badai semakin kencang. Mereka ketakutan. Takut kalau kapalnya akan hancur dihantam badai. Lalu mereka mulai berinisiatif mengeluarkan ide untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam kapal. Mereka berharap agar kapal itu semakin ringan dan mereka tidak tenggelam. Lalu mereka pun mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Berdoa agar dewa mereka meredakan badai yang kencang itu. Dan Yunus adalah satu-satunya penumpang yang sama sekali tidak berdoa kepada dewanya. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tahu Yunus ngapain? Yunus malah asik tidur. Lalu nahkodanya bilang begini kepada Yunus. Hei Yunus, kau tidak tahu ada badai besar di luar sana. Kau malah asik enak-enak tidur di sini. Sekarang kau bangun. Melihat Yunus yang tadinya tidur, para awak kapal langsung menuduh Yunus. Hei Yunus, jangan-jangan badai ini datang karena kau. Lalu Yunus berkata, benar memang aku keluar, aku pergi menjauhi perintah Tuhan.
aku melanggar perintah Tuhan. Lalu para awak kapal mulai bingung dan bertanya-tanya, jadi apa yang harus kami lakukan kepadamu Yunus? Lalu Yunus bilang, baiklah, sekarang buanglah aku ke laut. Biarkan kapal ini menjadi reda dan Tuhan membuat laut ini menjadi tenang. Tapi mereka sedih dan tidak sanggup. Mereka tidak tega kalau harus membuang Yunus ke laut. Akhirnya mereka berusaha sekuat tenaga mendayung kapal agar tidak tenggelam. Namun usaha mereka tidak berhasil anak-anak. Badai terus menghantam kapal itu dan akhirnya mereka menyerah. Mereka mengambil sebuah keputusan, mereka akan membuang Yunus ke laut. Mereka mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Piur, Yunus jatuh ke laut dan tiba-tiba cuaca menjadi tenang. Laut menjadi tenang seperti sedia kala. Dan orang-orang di kapal menjadi semakin ketakutan karena mereka melihat bahwa Tuhan yang disembah Yunus adalah Tuhan yang kuat, yang hebat. Hanya Tuhan yang mampu meredakan badai sekuat itu. Akhirnya mereka dalam ketakutan menyembah-nyembah Tuhan dan memohon ampun. Di sisi lain, Yunus yang berada di dalam lautan mulai ketakutan, dia cemas dan dia sadar semakin lama dia semakin tenggelam dan tidak ada yang dapat menolong dia. Dia mulai ketakutan dan sedih. Namun Tuhan punya cara lain. Tuhan mengirimkan sebuah ikan besar. Anak-anak tahu besar gedung SKY masih lebih kecil daripada ikan yang memakan Yunus. Ikannya besar sekali. Yunus diterkam. Hop! Di dalam perut ikan itu. Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus meminta pengampunan Tuhan. Dan setelah 3 hari lamanya merenung dan berdoa di dalam perut ikan, akhirnya Tuhan meminta ikan tersebut melepaskan Yunus ke tepi pantai. Hush! Yunus bangun dan dia sudah berjanji kepada Tuhan akan pergi dan melaksanakan perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe. Sampai ke kota Niniwe, dia ceritakan kepada seluruh masyarakat Niniwe bahwa dalam 40 hari Niniwe akan ditaklukkan Tuhan. Mendengar cerita Yunus, semua orang di Niniwe ketakutan, sangat ketakutan. Bahkan raja mereka pun menggunakan pakaian berkabung, melepaskan mahkotanya dan berlutut. Dia memerintahkan seluruh rakyat Niniwe untuk mengikuti apa yang dilakukan raja, menggunakan pakaian berkabung dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni mereka semua. Dan setelah beberapa hari kemudian Tuhan benar-benar mengampuni mereka. Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Tuhan mengasihi Niniwe. Tapi anak-anak, ada satu orang yang tidak senang dengan keadaan ini. Dia tidak senang kalau Niniwe dikasihani Tuhan. Dia kesal, dia marah. Dia pergi keluar kota Niniwe. Aku tidak suka. Aku tahu Tuhan itu adalah panjang sabar, penuh kebaikan. Tapi aku tidak suka kalau Niniwe diampuni. Yunus sangat tidak senang. Dia pergi keluar kota Niniwe dan dia duduk. Lebih baik Tuhan ambil saja hidupku daripada aku hidup seperti ini. Lalu Tuhan menumbuhkan satu pohon dan Yunus berteduh di bawah pohon itu. Dia berteduh dari teriknya sinar matahari.
dia berteduh dan bersyukur kepada Tuhan untuk pohon itu. Tetapi besoknya Tuhan mendatangkan ulat atas pohon itu. Pohonnya habis dimakan ulat. Lalu Yunus kesal, kok pohonnya gak ada lagi? Lalu setelah pohonnya gak ada lagi, Tuhan mendatangkan angin dan debu yang kencang. Dia jabat batu di padang yang gersang. Dia tidak ada pohon tempat berlindung, dan pohonnya juga Tuhan sudah musnahkan. Dia menjadi semakin marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Yunus, apakah engkau merasa tidak adil? Engkau tidak menanam pohon itu, tetapi engkau sangat sayang terhadap pohon itu. Apalagi aku terhadap bangsa Niniwe yang jumlah masyarakatnya ada banyak sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya dari kisah Yunus. Dari kisah Yunus kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihani kita semua. Yunus yang sudah membangkang, dia sudah kabur, dia menjauhi perintah Tuhan, dimakan ikan, diampuni Tuhan, dilepaskan, dan diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan perintah Tuhan lagi. Dan kota Niniwe yang sangat besar dan penuh dosa itu Tuhan ampuni karena kasih dan karunia Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar satu sifat Tuhan di mana Tuhan Yesus sangat baik sekali pada kita. Jadi mulai hari ini kita minta pertolongan Tuhan, minta ampunan Tuhan. Semoga kita diberikan terus pengetahuan, kepandaian, mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Supaya semakin hari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Kita terus berdoa supaya kita semakin mengasihani orang lain, orang yang di sekitar kita, papa, mama, opa, oma, kakak, kakak, dan juga adik-adik, dan semuanya. Ketika ada yang berbuat salah kepada kita, maka seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, mari kita ampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberikan kita terus kekuatan untuk mengampuni orang lain. Hari ini pelajaran kita sampai di situ dulu. Biarlah cerita-cerita Alkitab boleh anak-anak dengarkan setiap hari dan membawa kita semua bertumbuh semakin mengenal Kristus. Oke, untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, mari anak-anak dengan sikap berdoa kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman hari ini. Tuhan, kami seperti Yunus, suka melawan, membangkang, dan tidak menuruti perintah Tuhan, tidak menuruti perintah orang tua. Tolong kami Tuhan, agar semakin hari kami boleh memiliki hati yang lemah lembut, taat kepada firman Tuhan, menuruti perintah orang tua kami, juga guru kami. Tuhan, berkatilah kami yang belajar di rumah, kiranya mama, papa, opa, oma, dan kami yang belajar boleh bekerja sama untuk belajar setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Maria untuk firman Tuhannya. Oke anak-anak, setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari guru-guru TK SKI Kupang. Hai semua, anak-anak TK sudah belajar tentang tema diriku selama 5 minggu. Ini adalah ucapan syukur kami
atas tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan begitu indah. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami anak-anak Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan sudah memberiku telinga untuk aku bisa mendengar. Tuhan sudah berikan mulut, tangan, kaki. Bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan memberikan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan buat saya berharga. Si Tuhan sudah berikan kami dua mata untuk melihat. Kasih ya, mulut, tangan, kaki, lidah, mata. Saya bersyukur semuanya Tuhan masuk semua pada saya. Benar-benar bersyukur dikasih keluarga, Bapak, Mama yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. kesaksian pujiannya. Setelah ini anak-anak kita akan memujikan satu pujian, yaitu Aku Anak-anak Tuhan. Rajin berdoa, setia
cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak-anak Tuhan, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Oke anak-anak, usai sudah chapel kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan menutup chapel kita dengan doa. Saya persilakan Ibu Maria untuk menutup chapel kita di dalam doa. Nah, anak-anak, sekarang tibalah waktunya kita menutup ibadah hari ini. Tapi jangan sedih, karena kita akan melewati ibadah-ibadah berikutnya, baik chapel atau juga devosi pagi. Oke? Untuk itu, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, Ibu Maria akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak ikuti ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami mengingat firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak semua, sampai jumpa di chapel berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Ibu Maria. Nah sekarang Ibu Lisbeth akan membacakan pengumuman, yaitu ada salah satu teman kita yang berulang tahun, yaitu Gilbert dari kelas 1C. Kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday to You untuk Gilbert ya. God bless you and we love you. Oke anak-anak, sekarang Ibu Lisbeth ajak anak-anak untuk berdoa. Kita sama-sama mau berdoa untuk Gilbert. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kalau pada hari ini Engkau telah menambahkan Gilbert satu usia lagi ya Bapak. Tolonglah Tuhan supaya Gilbert menjadi anak yang taat kepada Tuhan, sayang kepada Papa Mama, mau mendengarkan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Gilbert bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan firman-Mu, mengasihi Tuhan dan orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian dulu anak-anak chapel kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat ya, dan ingat selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.